Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rembrana Kusuma Susanto dengan NIM 058 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang dari lahan subur menjadi timbunan besi tua yang telah saya lakukan yang berada di Jalan Brantas di Kota Batu. Di sini saya mempresentasikannya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Kewarganegaraan 2. Baik, jadi di sini Kota Batu merupakan wilayah agraris dengan lahan sawah yang sangat berperan penting dalam menunjang ketahanan pangannya. Namun saat ini muncul fenomena yang penyalahgunaan sawah sebagai tempat penyimpanan barang rongsokan. Hal ini tidak hanya merusak kesuburan tanah dan mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan pertanian. Minimnya pengawasan dan kesadaran lingkungan menjadi faktor utama, dan kondisi ini perlu segera disorot agar fungsi lahan pertanian dapat dipulihkan dan dilindungi. Dan berikut adalah dokumentasi yang telah saya lakukan. Di sini sudah terlihat bahwa lokasi sawah yang seharusnya menjadi tempat untuk bercocok tanam, untuk pemilik bermata pencaharian sebagai petani, dan di sini disalahgunakan oleh pelaku untuk menimbun barang-barang rongsokan miliknya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Jadi yang pertama ada alih fungsi lahan sawah secara ilegal menjadi tempat penimbunan rongsokan tanpa izin resmi. Yang kedua, ada menurunnya kualitas tanah dan air irigasi akibat pencemaran dari barang-barang bekas dan limbah logam. Yang ketiga, terganggunya aktivitas pertanian dan hilangnya sumber penghidupan petani di sekitar lokasi. Yang keempat, ada kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap penggunaan dan perlindungan lahan sawah produktif. Yang kelima, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fungsi ekologis dan produktivitas lahan sawah. Selanjutnya ada alternatif kebijakan. Jadi yang pertama ada penegakan hukum dan regulasi tata guna lahan, di mana pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ahli fungsi lahan, termasuk sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan sawah tanpa izin. Lalu yang kedua ada zonasi dan perlindungan lahan pertanian produktif, di mana untuk menetapkan zonasi perlindungan lahan pertanian melalui peraturan daerah atau Perda, sehingga lahan sawah tidak dapat dialihfungsikan kecuali dalam keadaan sangat mendesak atau sesuai regulasi. Lalu yang ketiga ada program edukasi dan sosialisasi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga fungsi ekologi sawah melalui kampanye atau melalui pelatihan dan melalui kegiatan gotong royong. Lalu yang keempat, ada insentif bagi petani dan pemilik lahan, di mana untuk memberikan insentif atau misalnya dengan memberikan subsidi pupuk, dengan memberikan pelatihan atau bantuan alat pertanian lainnya kepada pemilik lahan agar tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan pertanian. Yang terakhir ada revitalisasi lahan terdampak dengan melakukan pembersihan dan rehabilitasi tanah sawah yang sudah tercemar, bekerja sama dengan instansi lingkungan hidup dan mengembalikannya ke fungsi pertanian. Selanjutnya ada usulan kebijakan. Yang pertama dengan penerbitan peraturan daerah atau Perda tentang perlindungan lahan pertanian, dengan mengatur secara tegas larangan ahli fungsi lahan sawah untuk kegiatan non-pertanian tanpa izin, termasuk sanksi administratif dan pidana.
Yang kedua, ada pembentukan tim pengawasan terpadu yang terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan tokoh masyarakat untuk melakukan patroli rutin dan menindak pelanggaran. Lalu yang ketiga, dengan penyediaan tempat khusus untuk usaha rongsokan, di mana pemerintah daerah di sini menyediakan zona industri kecil atau tempat penampukan rongsok legal di luar wilayah pertanian. Yang keempat, ada revitalisasi lahan sawah terdampak, di mana pemerintah bekerja sama dengan petani untuk membersihkan dan memulihkan sawah yang sudah tercemar, disertai bantuan benih dan pupuk. Yang terakhir ada edukasi dan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian dan alternatif pemanfaatan lahan secara produktif. Selanjutnya rencana tindakan yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah dokumentasi dan pemantauan hasil, di mana saya mengambil dokumentasi dan mencatat lokasi sawah yang dijadikan tempat rongsokan. Lalu yang kedua, saya melakukan wawancara dan observasi lakukan kepada dan saya melakukan wawancara langsung kepada pelaku dan pemilik atau pengguna lahan sawah tersebut, dan juga saya mengamati dampak visual dan lingkungan sekitar lokasi. Selanjutnya ada hasil dokumentasi, lokasi kejadian, dan hasil wawancara. Di sini sudah tertera hasil dokumentasi yang saya lakukan dengan saya memfoto lokasi kejadian yang sudah saya cantumkan juga di awal presentasi tadi, dan lokasi kejadiannya berada di Jalan Berantas, Gang 1 di Kota Batu. Dan untuk hasil wawancaranya, saya telah melakukan wawancara kepada pelaku, dan memang benar pelaku telah membuang hasil rongsokan ke sawah yang bukan miliknya. Dan hal ini dikarenakan karena keadaan rumah pelaku yang sempit dan kecil, sehingga tidak dapat menampung semua hasil rongsokannya. Dan di sini pelaku masih bersikeras untuk terus melakukan tindakan tersebut dan ia tidak mau untuk disanksi, sehingga ia sendiri berharap untuk pemerintah dapat memberinya mata pencaharian lain yang dapat menunjang kualitas hidupnya. Dan sampai hari ini pun masih ada barang-barang yang menimbun di sawah tersebut dan pelaku masih terus menambahinya setiap hari, dan juga sampai hari ini pun pemerintah juga tidak ada tindakan. Demikian hasil presentasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.